Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami salah satu cerita rakyat Jawa yang paling terkenal dan penuh makna, yaitu kisah Kelenting Kuning. Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah cerita tentang kebaikan, kesabaran, dan kemenangan hati yang tulus. Jadi, siapkan diri kalian, kita akan memulai perjalanan ke sebuah desa di masa lampau. Di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang janda parubaya yang biasa dipanggil Embok Randa. Ia tidak memiliki anak kandung, namun hatinya begitu besar sehingga ia mengangkat 6 anak perempuan. Mereka diberi nama berdasarkan warna selendang mereka, kelenting abang, kelenting ijo, kelenting biru, kelenting lemu, dan kelenting manis. Dan yang terakhir, si bungsu yang paling berbeda, namanya kelenting kuning. Sayangnya, kehidupan di rumah itu tidak seindah kelihatannya. Kelima kakak kelenting kuning, yaitu kelenting abang dan kawan-kawannya, memiliki sifat yang sangat buruk. Mereka pemalas, sombong, dan hanya suka bersolek sepanjang hari. Mereka merasa diri mereka paling cantik dan pantas mendapatkan yang terbaik tanpa mau berusaha. Sebaliknya, kelenting kuning adalah cerminan kebaikan. Ia gadis yang rajin, baik hati, dan luar biasa sabar. Setiap hari, kelenting kuning yang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari membersihkan rumah, mencuci baju, mencari kayu bakar, hingga memasak untuk semua orang. Sementara kakak-kakaknya hanya duduk-duduk sambil memerintah. Kuning, ambilkan aku minum, teriak kelenting abang. Kuning, bajuku kotor, cepat cuci, seru kelenting hijau. Kelenting kuning tidak pernah mengeluh. Ia menerima semua perlakuan itu dengan ikhlas dan tetap melayani kakak-kakaknya dengan senyuman. Meskipun hatinya seringkali merasa sedih, ia percaya bahwa melakukan kebaikan adalah hal yang benar. Tak peduli bagaimana orang lain memperlakukannya. Suatu pagi yang cerah, kabar menggemparkan datang dari kerajaan seberang. Sebuah pengumuman disebar ke seluruh pelosok negeri. Raden Inu Kertapati, pangeran tampan dan bijaksana dari kerajaan Jenggala, akan mencari seorang permaisuri. Tapi ini bukan sayembara biasa. Pangeran tidak mencari gadis dari kalangan bangsawan atau yang paling cantik semata. Syaratnya unik. Siapapun gadis yang bisa memasak nasi yang paling enak, pulen, dan harum, dialah yang akan menjadi istrinya. Tentu saja, berita ini langsung membuat heboh seluruh desa, terutama di rumah Embok Randa. Kelima kakak kelenting kuning menjadi sangat antusias. Mereka langsung berdandan secantik mungkin, memakai selendang terbaik mereka, dan saling membanggakan diri. Pasti aku yang akan dipilih. Aku kan yang paling cantik, kata kelenting abang dengan angkuh. Tidak, aku yang akan jadi permaisuri. Lihat saja nanti, sahut kelenting ijo tak mau kalah. Mereka sibuk berdebat tentang siapa yang paling pantas menjadi ratu. Tapi lupa satu hal, mereka sama sekali tidak bisa memasak. Mereka pun dengan seenaknya memanggil kelenting kuning. Hei, kuning, cepat ke sini, tumbuhkan padi ini sampai menjadi beras terbaik. Lalu masak nasi untuk kami bawa ke sayembara. Perintah mereka serempak. Dengan sabar, kelenting kuning mengambil lesung dan alu, lalu mulai menumbuk padi dengan sekuat tenaga. Perlu membasahi dahinya, tapi ia tetap melakukannya dengan tulus. Setelah berasnya siap, ia pun memasaknya di atas tungku api. Anehnya, saat kelima kakaknya mencoba memasak nasi dari beras yang sudah disiapkan kelenting kuning, hasilnya sangat mengecewakan. Nasi buatan mereka malah berbau sangit dan keras seperti batu. Kenapa bisa begitu? Konon, karena hati mereka dipenuhi dengan rasa iri, kemalasan, dan niat yang tidak tulus, energi negatif itu ikut masuk ke dalam masakan mereka. Namun, karena gengsi, mereka tetap membawa nasi gagal itu ke istana, berharap keberuntungan akan berpihak pada mereka. Setelah kakak-kakaknya berangkat dengan angkuh, kelenting kuning menatap sisa beras yang ada. Hatinya juga tergerak untuk ikut sayembara, bukan karena ingin menjadi ratu, tapi karena ia ingin mencoba memberikan yang terbaik dari apa yang ia bisa. Dengan bahan yang sederhana dan sisa-sisa beras, ia mulai memasak. Ia memasak dengan penuh cinta, ketenangan, dan ketulusan hati. Ia berdoa agar apa yang ia kerjakan bisa membawa kebaikan. Ajaib, dari panci sederhananya, tercium aroma wangi yang semerbak memenuhi seluruh rumah. Nasinya matang dengan sempurna, putih, pulen, dan mengeluarkan uap harum yang begitu menggugah selera. Dengan pakaiannya yang sederhana dan sedikit ragu,
Kelenting Kuning pun memberanikan diri pergi ke istana. Sesampainya di sana, suasana sudah sangat ramai. Para gadis dari seluruh negeri berbaris, mempersembahkan nasi buatan mereka kepada pangeran. Raden Inu Kertapati mencicipi satu persatu hidangan nasi yang disajikan. Ada yang terlalu lembek, ada yang keras, ada yang hambar. Sampai tibalah giliran kelima kakak Kelenting Kuning. Begitu pangeran membuka bakul mereka, aroma gosong langsung tercium. Pangeran hanya menggelengkan kepala tanpa mencicipinya sedikit pun. Lalu, dari barisan belakang, Kelenting Kuning maju dengan malu-malu sambil membawa bakul kecilnya. Penampilannya yang sederhana sempat membuat beberapa orang meremehkannya. Namun, begitu ia membuka bakulnya, aroma harum yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh balairung istana. Semua mata tertuju padanya. Raden Inu pun terkejut. Ia mengambil sejumput nasi itu dan mencicipinya. Matanya langsung berbinar. Ini adalah nasi terenak yang pernah aku makan seumur hidupku, seru pangeran dengan takjub. Rasa nasi itu bukan hanya lezat, tapi juga terasa ada kehangatan dan ketulusan di dalamnya. Saat Raden Inu Kertapati hendak mengumumkan Kelenting Kuning sebagai pemenangnya, kelima kakaknya tidak terima. Mereka maju dengan marah dan berteriak, "Tunggu, pangeran, jangan tertipu olehnya. Dia itu hanya anak pungut, seorang pembantu di rumah kami. Tidak pantas dia menjadi permaisuri." Mereka terus memfitnah Kelenting Kuning, mengatakan hal-hal buruk untuk menjatuhkannya di depan semua orang. Kelenting Kuning hanya bisa menunduk, air matanya mulai menggenang. Namun, saat suasana sedang tegang, tiba-tiba seekor burung bangau putih yang indah terbang masuk ke dalam balairung dan hinggap di bahu Kelenting Kuning. Semua orang terdiam. Burung itu bukanlah burung biasa, melainkan jelmaan dewa yang diutus untuk mengungkap kebenaran. Dengan suara yang agung, burung itu berkata, "Ketahuilah, wahai pangeran dan semua yang ada di sini, gadis ini, Kelenting Kuning, bukanlah anak pungut biasa. Ia adalah putri Skartaji, putri seorang bangsawan agung yang sengaja dihanyutkan saat bayi karena fitnah jahat, dan kemudian ditemukan serta dirawat oleh Mboranda." Seluruh istana gempar mendengar wahyu tersebut. Rahasia asal-usul Kelenting Kuning akhirnya terbongkar. Kelima kakaknya pucat pasi, tak bisa berkata-kata lagi. Kebohongan mereka telah terungkap di depan semua orang. Raden Inu Kertapati tersenyum. Ia kini semakin yakin dengan pilihannya. Ia tidak hanya menemukan seorang gadis yang pandai memasak, tetapi juga seorang putri berhati mulia yang telah teruji kesabarannya. "Kau tidak hanya memenangkan sayembara ini dengan masakanmu, tapi kau juga telah memenangkan hatiku dengan kebaikanmu," kata pangeran kepada Kelenting Kuning. Akhirnya, Raden Inu Kertapati dengan bangga mengumumkan Kelenting Kuning sebagai calon permaisurinya. Pesta pernikahan mereka pun digelar dengan sangat meriah. Kelenting Kuning, yang dulu selalu dihina dan diperlakukan semena-mena, kini menjadi seorang permaisuri yang dihormati dan dicintai oleh seluruh rakyatnya. Lalu, bagaimana dengan nasib kakak-kakaknya? Apakah Kelenting Kuning membalas dendam? Ternyata tidak. Dengan hati yang lapang, Kelenting Kuning memaafkan semua perbuatan jahat mereka. Ia bahkan mengajak mereka untuk tinggal di istana dan memberi mereka kehidupan yang layak. Ia berharap mereka bisa belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah Kelenting Kuning mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa kebaikan hati, ketulusan, dan kesabaran pada akhirnya akan selalu menang melawan kejahatan, iri hati, dan kesombongan. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena penampilan luarnya. Dan ingatlah, setiap perbuatan baik yang kita tanam, sekecil apapun, pasti akan membuahkan hasil yang indah pada waktunya. Nah, itu dia kisah Kelenting Kuning. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu menjadi orang baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.